Kembali di Market Review, pemirsa, perusahaan mobil listrik Tesla resmi memilih India sebagai lokasi pabrik terbaru mereka dibandingkan dengan Indonesia. Hal ini disebabkan bahwa negeri Bollywood tersebut telah menjadi salah satu negara dengan pabrikan otomotif terbesar di dunia. Setelah sempat ramai diperbincangkan akan melakukan investasi di Indonesia, perusahaan mobil listrik Tesla secara resmi memilih India sebagai lokasi pabrik terbaru mereka pada tahun 2021. Hal ini disampaikan oleh Kepala Menteri Negara bagian di Bengaluru yang disinyalir menjadi lokasi utama pabrik Tesla pertama di negeri Bollywood. Seperti diketahui, kota Bengaluru atau dikenal sebagai pusat teknologi informasi India merupakan tempat pabrikan otomotif terbesar di seluruh dunia yang memiliki R&D, di antaranya ialah Mercedes-Benz, Great Wall Motor, General Motors, Continental, Mahindra & Mahindra, Bosch, Delphi, dan Volvo. Dilansir oleh Reuters, pemerintah India menawarkan insentif mencapai senilai 64,5 triliun rupiah kepada Tesla untuk membangun fasilitas pembuatan baterai mobil listrik, di mana pihak setempat telah mencanangkan upaya untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Meski gagal membuat pabrik, namun menurut Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Maritim dan Investasi, Septian Haryoseto meyakini bahwa Tesla akan tetap melakukan investasi di Indonesia, terutama dalam bidang sistem penyimpanan energi. Berbagai sumber, IDX Channel. Ya, untuk membahas tema kita di paruh kedua di Market Review sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Peter Abdullah, Direktur Riset Core Indonesia. Kita akan membahas mengenai harap-harap cemas investasi Tesla. Selamat pagi, Pak Peter. Selamat pagi, Mas. Ya, terima kasih sudah bergabung di Market Review, Pak Peter. Sehat selalu ya, Pak. Alhamdulillah, sehat Baik. selalu. Semoga kita sehat selalu. Oke, kalau bicara soal tema kita hari ini, kita masih ada di tahap harap-harap atau sudah sepatutnya cemas mengenai update terbaru bahwa ada kemungkinan Tesla akan membangun pabriknya di India, bukan di Indonesia? Iya, dua-duanya yang tidak perlu kita lakukan. Kita tidak perlu berharap-harap, apalagi untuk bercemas-cemas. Ya, karena yang punya sumber daya itu adalah Indonesia, adalah kita. Ya. Kita tidak perlu bergantung kepada Tesla. Sumber daya mineral itu ada di kita. Yang penting bagaimana kita bisa mencari alternatif lain di luar Tesla. Jadi kita jangan bergantung kepada satu pihak, siapapun itu. Sehingga tidak perlu berharap-harap dan tidak perlu cemas. Pak Peter, mengenai kemungkinan India menjadi lokasi dibangunnya pabrik mobil listrik Tesla, dan kemudian berbagai macam kesimpulan lah yang sempat kita sama-sama simpulkan lah, atau mungkin diakui secara objektif, media juga mungkin banyak menaikkan berita ini bahwa ada kemungkinan Tesla akan membangun pabrik mobilnya di Indonesia. Kemudian secara gestur juga mungkin sempat disampaikan oleh pemerintah bahwa kemungkinan Tesla akan membangun pabrik mobil listriknya di Indonesia. Apakah itu hanya asumsi sepihak saja? Atau mungkin ada poin-poin yang sebetulnya kita belum terlalu dalami, sehingga kita simpulkan bahwa nampaknya Tesla akan membangun pabrik mobil listriknya di Indonesia. Tapi ternyata tidak demikian. Kalau saya baca dari berbagai berita, ya, pemerintah sebenarnya sudah sejak awal mengungkapkan bahwa Tesla berminat investasi di Indonesia bukan untuk membangun pabrik mobilnya, ya, tetapi lebih ke energy storage system. Ya, karena memang ya, Pak. Tesla bisa mengembangkan lithium baterai yang paling baik di dunia. Dan kita memiliki sumber daya untuk baterai tersebut. Nah, oleh karena itu sebenarnya mungkin kita yang terlalu jauh mengasumsikan investasi Tesla itu akan dalam bentuk pembangunan pabrik mobil, walaupun sebenarnya pemerintah sudah menyampaikan sejak awal minat mereka bukan ke pabrik mobil tetapi ke energy storage system. Banyak, ya baik, dilanjutkan Pak Peter, silakan. Tapi terlepas dari itu, ya, sebenarnya ini yang harusnya kita bangun sejak awal
adalah kita tidak bergantung kepada satu pihak. Ya. Karena kita kan sebenarnya dalam banyak hal itu ya, karena kita memiliki sumber dayanya, yang sekarang ini yang harus dikembangkan adalah teknologinya. Ya. Dan teknologi itu bisa dikembangkan bekerja sama dengan banyak pihak. Ya. Kita bisa bekerja sama dengan Cina, kita bekerja sama dengan Jepang, kita bisa bekerja sama dengan Korea, atau negara-negara lain. Ya. Jangan bergantung kepada satu pihak. Dan bukan berarti kalau sekarang ini Tesla yang bisa mengembangkan industri baterai yang terbaik, bukan berarti kita tidak mungkin untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Dengan banyak brand lain ya. Upaya yang sungguh-sungguh, ya, dengan inovasi, dengan kerjasama dengan berbagai pihak, kita bisa melakukan itu sebenarnya. Baik, Pak Peter, beberapa waktu yang lalu saya kemudian membaca artikel lah mengenai pernyataan yang disampaikan oleh Direktur Utama dari MindID, perusahaan holding pertambangan BUMN di Indonesia, menyatakan bahwa untuk menyambut industri baterai listrik, industri hilir nikel di Indonesia belum siap. Anda mengartikan ini seperti apa, Pak Peter? Ya, saya pendapat kalau sekarang ini kita memang belum siap. Tapi kalau kita selalu ya berpegangan bahwasanya kita belum siap dan kita tidak melakukan apapun, artinya kita tidak akan pernah siap. Tetapi kalau kita melakukan sesuatu ya dengan sungguh-sungguh, ya kita pasti bisa untuk mempersiapkannya. Dan dalam rangka untuk mempersiapkan itu, memang kita tidak bisa berjalan sendiri, bekerja sendiri. Kita harus membuka diri, bekerja sama dengan pihak lain. Oke. Ya. Walaupun waktu yang diperlukan untuk menuju kesiapan itu lama ya, Pak Peter? Ya, tergantung kita. Ya, apakah akan lama atau tidak. Kalau kita bisa bergerak cepat, ya akan cepat. Oke. Tapi kalau kita bergerak lambat, ya akan menjadi lambat. Oke, asumsikan kita bisa bergerak cepat. Momentum mobil listrik ini ataupun momentum baterai listrik, industri baterai listrik di Indonesia, ini akan terlewati atau tidak? Asumsikan kita kemudian betul-betul melakukan langkah cepat untuk menyiapkan industri hilir nikel. Kalau kita lihat dari posisi kita, ya, posisi kita kan ada keunggulan absolut, ya. Yaitu kita memiliki sumber dayanya, bahan bakunya ada di kita. Ya. Tinggal bagaimana kita merancang sebuah bentuk kerjasama, membentuk satu ekosistem agar supaya pemanfaatan sumber daya yang kita miliki itu bisa teroptimalkan. Ya. Bisa bertahap, ya tidak harus membuat lompatan, bisa. Ya. Tetapi secara jelas ada roadmap, ada peta jalannya. Apa yang akan kita tuju dan bagaimana kita akan mencapai tujuan tersebut. Kerjasama seperti apa yang akan kita lakukan. Yang paling penting adalah, ini yang sering menjadi kelemahan kita, adalah konsistensi kebijakan. Nah, hambatan utama selama ini kalau menurut saya adalah tidak adanya konsistensi kebijakan. Baik. Sehingga ini berdampak kepada ketidaksiapan industri hilir nikel tadi begitu ya, untuk menyambut berbagai macam momentum lah, apakah itu mungkin sekarang kita lagi bicara mengenai momentum mobil listrik, kemudian industri dari baterai listrik dan lain sebagainya. Kita tidak tahu momen apa lagi yang akan hadir di masa depan. Oke, Pak Peter, teman-teman wartawan kemudian sudah menanyakan mengenai tanggapan pemerintah lah terkait dengan kemungkinan nampaknya Tesla akan membangun pabriknya di India, bukan di Indonesia. Yang disampaikan pemerintah adalah terdapat non-disclosure agreement terkait dengan investasi Tesla di Indonesia yang tidak bisa dipublish. Pendapat Anda mengenai hal ini ataupun keterangan ini seperti apa, Pak Peter? Saya kira pemerintah sudah sangat berhati-hati ya, terkait dengan Tesla ya. Pemerintah pasti tidak akan mengeluarkan statement apapun. Karena itu bisa menjadi bumerang bagi pemerintah kalau seandainya apa yang dinyatakan oleh pemerintah kemudian tidak sesuai dengan kenyataannya lagi, ya. Karena walau pemerintah sudah berkata apa adanya bahwasanya Tesla sejak awal bukan berminat untuk investasi pabrik mobil, tapi keputusan Tesla untuk berinvestasi di India itu kan kemudian kan menjadi sebuah
hal yang negatif bagi pemerintah. Ya. Nah sehingga sekarang ini saya kira pemerintah pasti akan sangat berhati-hati. Bisa disimpulkan Indonesia kecolongan nggak, Pak Peter? Saya kira tidak kecolongan juga ya, karena sekali lagi yang saya tahu adalah pemerintah sejak awal sudah menyampaikan bahwasanya minat investasinya Tesla ke Indonesia bukan dalam bentuk pabrik mobil, ya, Baik. tetapi dalam bentuk ini storage ESS ya. Ya Baik. kalau itu yang kemudian nanti terjadi tidak terwujud juga, mungkin itulah yang disebut kecolongan. Ya. Oke. Atau berarti bisa juga dikatakan pemerintah tidak cukup tanggap bagaimana mengantisipasi mewujudkan investasi yang Tesla di Indonesia. Oke. Tapi terlepas dari itu, kalau menurut saya, sekali lagi saya berharap kita semua tidak perlu terlalu berkecil hati kalaupun Tesla itu tidak melakukan investasinya di Indonesia. Kita punya peluang lebih baik dari itu. Oke, kalaupun memang Tesla jadi membangun pabriknya di India bukan di Indonesia dan Indonesia hanya menjadi negara tujuan investasi untuk ESS-nya, apakah sama seksinya? Kita akan bahas usai jeda berikut ini, Pak Peter. Dan bisa tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali.